Hai Builders, selamat sore. Nah, hari ini kita akan ada podcast kembali dari sisi Pratama Supermart Bahan Bangunan, di mana saat ini kita sudah ada nih di depan kita teman-teman semua. Ada yang nggak kalah seru banget lah pokoknya. Gue Star hari ini tuh spesial banget untuk kita semua. Makanya yang akan kita coba bahas apa sih terkait dari sisi daur MU, gimana cara recycle barang dan sebagainya, kita akan coba bahas di sore hari ini. Cuman sebelum sejauh itu kita akan coba ngobrol santai aja kali kita ya. Sebelum kita jauh ke arah sana, kita kenalan dulu ya sama teman-teman di sini. Ada bapak dan ibu di sini yang nggak kalah seru. Kita akan coba dari paling ujung ada Pak Randy ya, selaku CEO dari Parompong. Dan yang kedua ada Bu Linda ya, Bu Linda selaku manajer sustainability dari MU Mortar Utama. Dan yang ketiga ada dari Pak Rifki selaku direksi dari PT Pratama Mandiri Prima. Dan terakhir saya ada di marketing manager selaku host atau MC pada sore hari ini. Oke, cuman kita ngobrol santai aja kali ya. Yeah. Oke, gimana caranya untuk nanti kita akan bahas satu persatu karena akan banyak sekali pertanyaan Pak Randy dan Bu Linda termasuk Pak Rifki. Yang pertama mungkin kita pengen tahu dulu nih masing-masing dari Parompong itu apa, terus dari sustainability termasuknya ya MU Mortar Utama, termasuk nanti dari sisi toko PT Pratama itu seperti apa secara konsep dan implikasi lah ibaratnya ya. Oke, mungkin dari kita langsung aja dari Pak Randy dulu kali ya. Terima kasih banyak Mas. Selamat sore teman-teman semua, saya Randy Aditya Wahid, saya Parompong Rolab dari Parompong Rolab. Saya jadi ikutan tes juga. Jadi saya Parompong. Dan kami adalah Private Research Institute yang alhamdulillah sudah bekerja sama cukup lama ya sama Senggo Bank Indonesia dan memiliki visi yang serupa di mana kita berkeinginan untuk mengubah low value waste mas menjadi high value material gitu. Jadi di Daur MU ini kami diajak oleh Senggo Bank untuk terlibat dan berperan untuk proses pengumpulan dan pengolahan sampahnya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Mantap. Oke, seru banget. Oke, lanjut ke Bu Linda ya. Silakan. Oke, selamat sore ya teman-teman. Saya ikut tertular tegangnya ya. Apakah ini sore apakah siang gitu ya? Oke, ya salam kenal semuanya. Saya Linda dari Mortar Utama, posisinya sebagai Sustainability Manager. Di sini memang kami di Mortar Utama kami menginisiasi program bernama Daur MU. Sama seperti namanya ya, Daur dan MU. Jadi kita berharapnya itu kita bisa mendaur ulang sampah packagingnya MU yang selama ini tuh kalau kita ke project itu biasanya tuh ya udah nggak ada yang ngolah gitu. Jadi ini tuh kayak hidden waste ya. Iya, jadi kalau kita ke project tuh yang dicari tuh berangkal, yang gitu-gitu ya. Tapi kalau sampah packaging itu banyak banget yang ujung-ujungnya itu ya dibuang lagi ke TPS gitu. Atau bahkan ya dia akan mengotori aja tuh area project gitu kan. Nah dari situlah kita mungkin agak tergerak ya karena kita ngelihat kita sebagai produsen ngasilin produk berjuta-juta gitu ya, dan kita juga menanyakan ini larinya packagingnya ini kemana gitu ya, dan makanya kenapa kita launch si Daur MU ini, kita kerjasama sama Parompong dan juga Mall Sampah. Ini start programnya tuh 2024. Kita launch tuh pertama sebenarnya targetnya project. Jadi kita cari ya project kontraktor ataupun project owner yang memang punya visi yang sama gitu, pengen area konstruksinya itu bersih gitu ya, dan emang programnya Daur MU ini ada insentifnya. Jadi kita memotivasi supaya orang itu tergerak dan berubah habitnya dari yang biasanya langsung buang, ini sekarang menyortir, dan itu kita kasih insentif. Nah ini yang beda di tahun ini, di 2025 kita pertama kali itu kita kerjasama sama toko. Dan alhamdulillah di toko Pratama. Ya, pertama kali nih kita. Oke, Pratama jadi pertama ya. Oke, jadi kita yang mengawali guys program-program di Daur MU. Jadi artinya kita perdana ya, Bu Linda ya. Benar. Toko yang baru perdana ini satu Indonesia atau
Satu Indonesia, baru Pratama. Iya. Tepuk tangan lagi dong. Mantap. Oke, kita berarti artinya spesial ya, spesial untuk perdana di Pratama. Tapi mungkin kita yang tadi saya tangkap adalah konsep berkelanjutan ya, dari sisi yang dari project back itu akan dibuang kemana, at the end kan kita ya pasti akan banyak lah, karena kalau habit kita juga biasanya kan buang sampah aja kadang susah ya kan. Nah itu mungkin ya nanti ya kita akan bahas sih lebih lanjutnya untuk gimana cara nge-trigger stimulun agar nanti teman-teman di sini yang nonton di podcast ini juga nge-trigger dia bisa untuk ikut serta di program Daurmu. Oke, thank you Bu Linda. Terus kita next nih ya kan, yang nggak kalah ganteng di sini, paling ganteng satu Pratama. Ada Pak Rifki, silakan Pak. Oke, salam kenal semua. Saya biasa panggilnya Builders. Hai Builders. Oke. Jadi saya pertama mengucapin terima kasih untuk pihak MU sudah kasih kesempatan buat Pratama menjadi yang pertama. Thank you juga buat Pak Randy. Salam kenal dari pihak Pak Rompong. Jadi kita coba kolaborasi di sini. Ya kalau saya singkat aja, kalau Pratama itu kebetulan itu emang dari filosofinya itu dari orang tua saya, Pratama itu adalah pertama. Jadi pas banget nih. Pas banget. Ya kita dari tradisional dari tahun 97. Nah, sekarang kita ubah konsep modern market sekitar tahun 2008 akhir atau 2009. Nah, jadi sama MU ini kita udah kerjasama udah cukup lama. Jadi dengan ada kolaborasi, kayak menurut saya sekarang perlu ada kolaborasi ya dengan bisnis yang sekarang. Jadi saya thank you banget buat dari MU dan dari Pak Rompong. Oke, thank you Pak Rifki. Tepuk tangan dah, mantap dah. Oke, berarti tadi kita udah tahu teman-teman artinya dari Pak Rompong, dari Pak Randy, Bu Linda, Sustainability, MU, dan ada Mall Sampah termasuk perdana kita di Pratama juga sudah rilis ya. Kita udah running dari tanggal berapa ya Bu Linda ya? Kayaknya tuh Maret ya? Maret. Kita udah mulai dari Maret ya. Maret kita udah taruh Dropbox di sini. Oke, jadi Dropbox itu sudah ada. Cuman kita pengen lebih tahu nih kenapa kan tadi sempet di sekilas dijelasin sama Bu Linda ya terkait Daurmu itu programnya. Cuman dari kita pengen lebih dalam lagi nih terkait apa yang men-trigger dari sisi Daurmu itu, permasalahan apa aja sih yang sebenarnya terjadi, gitu sih yang pengen kita tahu dulu sehingga terjadilah program Daurmu. Gitu sih, mungkin dari Bu Linda atau Pak Randy dulu nih yang jawab. Bisa bareng-bareng kali ya. Boleh. Jangan rebutan. Tapi nggak. Tapi ini juga menarik sih sebenarnya, karena sebelum launching Daur MU ini kita risetnya mungkin ada setahunan ya. Itu kita coba tracing gitu ke waste collector gitu ya. Kita ke pemulung, kita tanya nih sebenarnya packaging kita ada harganya nggak sih gitu. Sebenarnya orang ngumpulin nggak sih gitu. Isunya di mana? Kita ke kontraktor juga, kita ke tukang juga nih kan. Kita tanya sebenarnya ini apa sih kendalanya gitu ya. Kalau mereka mau ngumpulin tuh kira-kira mau nggak gitu ya kalau misalnya kita kasih insentif gitu. Jadi dan cari partner pun itu juga sulit ya gitu di awal, karena kita banyak sebenarnya mungkin ini Mas Randy nanti akan share lebih banyak ya, banyak sebenarnya kayak perusahaan-perusahaan yang bergerak di pengelolaan sampah ya Mas, tapi nggak banyak yang misalnya mau explore sampai kayak bikin sesuatu hal baru gitu ya. Basically itu biasanya bisnisnya tuh lumayan konvensional ya kalau pengelolaan sampah ya. Jadi ini kan semuanya tuh new territory gitu. Jadi kita collect sampah yang tidak umum dikumpulkan di project di orang-orang yang tidak umum mengumpulkan sampah kan. Berarti kontraktor-kontraktor tukang ini kan nggak biasa nyorting sampah, biasanya taruh aja gitu kan. Itu berarti ada edukasinya, kita ada program awareness. Habis itu kita pun juga ada program traceability. Nah ini kenapa kita pakai mall sampah ya, aplikasi mall sampah, karena kita pengen tahu nih kekumpulnya berapa sih, terus habis itu kapan sih di pick up-nya gitu ya, kondisinya seperti apa, dan kita pengen fair gitu ya. Ketika dia collect segini, oke, berarti bisa dapat insentif
berapa gitu. Jadi kan kalau di daur MU ini kita per kilonya kita hargai Rp500. Tapi mungkin tadi sempat Pak Har mention ya, ini kan sebenarnya daur MU podcast hari ini tuh from waste to gold ya. Jadi kita punya special promotion untuk di toko. Jadi di toko ini sekarang ada Dropbox. Jadi kalau misalnya teman-teman mau datang langsung ke toko, bisa ngubah dari sampahnya itu akan jadi koin gold, pongkoin gitu. Karena kita ngelihat, orang harusnya ngelihat sampah ini bukan sesuatu yang jorok ya, tapi harusnya bisa mulai melihat ini tuh sesuatu yang valuable gitu, sesuatu yang kita harus bernilai dan harusnya kita solve bareng. Karena kayak masalah sampah di Bantar Gebang aja, Bantar Gebang nggak jauh dari sini ya, itu tingginya aja udah hampir kayak 16 lantai loh, tingginya ya. Dan kayaknya ada TPS yang deket sini juga tuh apa ya, Burangkeng ya. Ya kalau kita lewat tol itu kan ada tuh yang tempat TPS. Oh, kelihatan ya, gunung sampah ya. Itu aja kita bahkan tutup kaca semua aja baunya kecium gitu kan. Berarti kan emang ini isu sampah nggak ada solusinya gitu sampai sekarang kan. Nah, kita bisa sama Pak Rompong ini karena kita berharapnya sampah-sampah MU ini jangan sampai nambah gunung ini gitu. Kalau bisa kita jadiin sesuatu gitu ya. Jadi apa Mas? Oke. Jadi Mas Randy ngejawab yang pertanyaan kondisi masalah sampah. Sebetulnya memang ya benar yang Mbak Linda bilang tadi. Pertama, masalah sampah itu masalah semua orang dan sebetulnya bukan cuma Indonesia yang mengalami ini. Semua negara juga sama kok. Dan yang membedakan adalah fase-fasenya aja. Mungkin fase yang dialami Indonesia ini sama kayak Jepang 50 tahun lalu atau Denmark 100 tahun yang lalu. Kenapa saya ambil contoh Denmark? Jadi memang yang salah satu menurut saya kalau serendipity ya, kalau kata orang Jepang tanah bota. Kita lagi pengen sesuatu terus muncul. Jadi waktu pertama kali dikontak oleh MU waktu itu sama Mbak Linda dan cerita bahwa Mas kita tuh punya program untuk mengolah sampah dari industri konstruksi. Dan itu saya kondisinya waktu itu baru 2 bulan pulang lagi ke Indonesia setelah sekolah di Copenhagen Mas, di DTU untuk ngambil Waste Management and Technology. Nah di sana kalau kita pergi ke TPA-nya, Bantar Gebangnya gitu, bersih banget. Dalam artian kita nggak lihat sampah campur, nggak ada bau aneh-aneh. Udah gitu bentuknya kayak kalau kita nonton Teletubbies tuh ya begitu, kayak gundukan-gundukan rumput. Iya, terus ada pohon di sana dan bahkan guide tournya kita yang dari West Suburban nama organisasi pemerintahnya itu, dia ngajak kita ke satu area yang banyak buah-buahan dan dia ambil buahnya, dia kayak cuman siram pakai air minumnya dia doang dan dia makan. Untuk kasih lihat bahwa bahkan di TPA itu udah beda banget. Waktu saya videoin, saya kirim ke teman-teman Indonesia, mereka bilang, Mas di sini sapi masih makan sampah di TPA gitu ya, karena udah numpuk banget kan. Tapi saya pelajari apa sih yang membedakan. Pertama, mereka punya off taker, jadi sampah itu jadi tidak punya nilai atau namanya sampah residu karena nggak ada yang mau, nggak maunya tuh nggak mau ngambil dan juga nggak mau memanfaatkan. Karena sebetulnya sampah residu yang dikerjakan sama Pak Rompong sejak 8 tahun yang lalu itu kayak ya salah satunya kan sampah PP Woven dari construction site. Dia itu tidak punya nilai bukan hanya karena dia istilahnya value-nya rendah gitu, tapi karena memang kondisinya udah hancur banget ya Pak ya. Kadang dipakai buang sampah, habis makan bakso buangnya ke situ juga, kena apa segala macam, dan itu kan sulit ya untuk diolah. Nah, jadi sisanya kami ngerjain kayak popok, pembalut, tisu basah, puntung rokok, masker gitu. Nah, Pak Romo tuh ngerjain itu. Tapi orang lalu bertanya kenapa bisa mengerjakan sampah residu? Dan saya bilang memang sampah itu kalau misalnya dilihat dari face value, begitu aja memang nggak punya nilai. Tapi begitu kita bisa memproses dia dalam satu proses yang kalau di Pak Rompong itu teknologinya kita pakai prototype, yang tidak ada combustion proses, tidak karsinogen dan tidak dioksin, kita tuh dapat char. Nah, charnya inilah yang kita sebut raw char, yang bisa kita bikin jadi macam-macam. Menjawab pertanyaan Mbak Lina tadi, jadi apa? Jadi macam-macam banget gitu. Dia bisa jadi pengganti kayu, buat deck, bisa jadi pengganti ceiling, pengganti wall tiling misalnya, bisa pengganti MDF, pengganti MLP gitu ya. Jadi banyak yang bisa dikerjakan, tapi kuncinya itu adalah kalau di Copenhagen itu semua bisa di off-take karena mereka negeri dengan cuma 2
musim normalnya, sisanya musim dingin. Jadi energi itu banyak banget, Mas, Mbak, dan Pak. Jadi mereka tuh emang perlu ke sana. Yang kedua menurut saya adalah pemilahannya. Jadi ketika sudah terpilah, sampah itu kan jadi berkurang banget kan. Dan yang ketiga yang menarik adalah yang masuk ke TPA itu cuma construction waste. Sisa berangkal, sisa apapun lah yang dari construction. Jadi kalau kita datang ke sana, ada sampah nggak? Ada. Tapi bukan sampah yang bau gitu. Jadi ibaratnya kalau kita punya meja ini kita buang ke TPA, ya dia akan begitu aja kan. Dan bahkan kalau meja ini terkompos karena dia kayu, mungkin malah nggak ada sisa. Tapi kalau dia misalnya meja granit, atau misalnya kita punya sisa JRC, kita punya sisa barang-barang yang memang diperuntukkan untuk construction building yang tidak mudah hancur oleh cuaca, dia bertahan terus di situ. Dan yang menarik, TPA-nya mereka itu profitable. Kenapa bisa profitable? Karena mereka kumpulkan si sampahnya itu dan ada yang ngambil. Ada yang beli ya, Ada Mas? yang beli, Mbak. Jadi nilai ya, value betul, ya. Makanya waktu diceritakan oleh Mbak Linda 2 tahun lalu kami ingin mengerjakan ini di MU, saya bilang wah ini cocok banget. Ini sesuatu yang akan jadi masa depan. Karena sebenarnya memang nggak ada yang namanya sampah. Yang ada adalah material yang tidak termanfaatkan dengan maksimal. Oh, I see. Menarik. Berarti awal mula kerja sama MU Parompong pada saat yang Mas Randy cerita ya, berarti ya Bu Linda ya. Oke, menarik. Artinya dari sisa construction yang tadi dijelasin sama Mas Randy, artinya kita possible kan untuk Indonesia lebih baik. Ya, tadi kita kan sempat mention Bantar Gebang dan sebagainya. Ya, kita harapannya 10 sampai 20 tahun kita nggak ada gunungan sampah lagi ya kan, dari sisi Mas Randy tadi. Tapi kalau yang saat ini kita lagi jalan ini program Daurmu ini kan challenging banget ya. Kalau dari sisi yang kita saat ini lihat, Pak Rifki juga tahu kan. Jadi kalau kita yang tadi kita sebut ya mungkin behavior dari sisi orang Belanda dengan orang Indonesia kan udah beda banget nih konteksnya ya, Mas Randy dan Bu Linda. Tapi apa yang perlu kita buat di saat ini dulu nih, Pak Randy, secara kita lihat demografi Cikarang dulu deh, nggak jauh-jauh ya. Cikarang dulu. Karena kan Pratama di Cikarang dong, ya kan. Karena program ini berjalan di Pratama ya, saya lihat demografi kita yang ada di Cikarang dulu. Gimana nge-trigger mereka, stimul mereka untuk mau nih dari titik project sampai mau ke toko hanya untuk naruh bag aja, buang sampah aja ibaratnya. Nah itu gimana nih, Mas Randy? Saya singkat aja mungkin sedikitnya. Jadi biasanya ketika kita mau membuka satu wawasan tentang lingkungan, ada 2 tuh kendalanya. Yang pertama adalah tidak adanya pengetahuan, karena mereka nggak tahu aja, gitu. Nggak tahu bahwa itu nggak boleh, atau nggak tahu bahwa itu kurang baik buat kesehatan atau buat lingkungan. Jadi memang awareness itu nomor 1. Yang kedua pilihan. Kadang-kadang udah dapat pengetahuannya, oh iya ini emang nggak baik sih, tapi saya bisa apa? Gitu. Nah pilihannya itu dijawabnya dengan metode. Nah karena ini tahun keduanya Daur MU, kami juga belajar banyak dari proses tahun pertama. Tahun kedua itu kita merasa bahwa ketika kita ingin menyelesaikan masalahnya, baiknya kita lihat keseluruhan prosesnya ya, Mas ya. Kenapa Cikarang yang dipilih juga menurut saya karena ya problem sampah konstruksi mungkin kita bisa bilang di sini cukup terwakili. Karena ada banyak kegiatan konstruksi di sini, betul kan? Dan itu pun membuat kita jadi bisa belajar langsung dengan bikin semacam kayak pilot projectnya. Jadi kayaknya udah on track nih, Mas. Kalau memang kita mau berusaha menyelesaikan masalahnya, kita sudah bikin pengetahuannya. Kenapa sih ini sebaiknya jangan dibuang gitu kan? Lalu kita juga kasih pilihannya, kalau tidak dibuang lalu diapakan. Nah, detailnya Daur MU itu seperti apa prosesnya, mungkin Mbak Linda bisa bantu jelaskan. Dong, Mbak Linda. Mungkin sekalian ini kali ya Bu Linda, kita pengen tahu juga nih flow-nya lah, journey-nya, step by step kita harus apa dulu nih. Sebagai saya yang awam, betul. Sebagai saya yang awam yang nggak tahu cara gimana apps-nya kah, atau saya harus langsung ke Pratama kah. Nah mungkin boleh dijelasin lah secara singkat. Sebenarnya kita berusaha untuk membuat ini tuh sesederhana mungkin ya, tapi memang nggak bisa dipungkirin sih ada technological gap lah. Yang kadang buat teman-teman itu bisa mempermudah atau bisa jadi challenge gitu. Nah saat ini sebenarnya kita lagi coba, ayo dong pakai app ini gitu. Karena once kamu pakai app,
all the problem will be solved lah ya. Untuk masalah insentif, terus traceability, terus auto gitu masalah ya itu udah otomatis gitu. Tapi kita juga tahu nih nggak mudah gitu ya. Makanya kita sebenarnya berharapnya di sini kita thank you banget untuk Pratama udah mau jadi pionir untuk kita taruh Dropbox ya di sini. Karena dengan adanya Dropbox ini sebenarnya ini adalah salah satu metode kita ya untuk kita bisa reach out ke lebih banyak orang gitu ya dan menyebarkan awareness itu ya. Jadi kan berarti visitornya Pratama akan tahu nih, oh once kamu pakai MU bisa bawa balik nih, habis beli project, once udah selesai bisa dibawa lagi nih ke toko dan ditaruh di toko, nanti kita akan pick up. Dan once kamu taruh di toko, sebenarnya di toko tuh sudah ada bannernya ya untuk step by step. Nanti juga bisa tanya sebenarnya ya ada perwakilan di toko ya untuk bisa tanya step by stepnya gimana. Tapi tinggal daftar aja aplikasinya, foto si tumpukannya itu ada berapa, ditaruh. Nanti kita akan proses verifikasi dan setelah itu akan dapat insentifnya di aplikasi. Gitu. Dan enaknya pakai aplikasi ini adalah dia real time gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita nggak pakai aplikasi kita harus check-in satu-satu ya. Tapi kalau pakai aplikasi kan dia akan masuk ke sistem verifikasi dan habis itu langsung keluar insentifnya gitu. Insentifnya bisa ada OVO, ShopeePay, GoPay dan lain-lain ya. Bahkan ada nanam pohon aku lihat juga di katalognya Mau Sampai ya, itu benar-benar macam-macam. Nah ini tapi mungkin yang di awal itu ini juga sharing sih dari Daurmu pertama itu salah satu yang kita pelajari adalah banyak tuh kan yang sebenarnya ketika dia udah collect, udah masukin app, mereka nggak tahu cara redeemnya. Jadi nggak merasa dapat benefitnya gitu. Jadi mereka akan tanya, oh katanya kemarin dapat OVO kok nggak masuk ya OVO-nya. Padahal tuh poinnya kalau kita lihat di project itu ada satu waktu itu tukang poinnya udah 1 juta dia. Dari dia ngumpulin sampah aja ya, itu udah 1 juta. Tapi dia nggak tahu kalau 1 juta itu bisa dikonvert ke OVO-nya dia gitu. Nah itu sebenarnya tinggal diklik, nanti ada redeem gitu ya. Nah ini poin-poinnya sih, harapannya nanti mungkin kalau teman-teman yang berminat bisa langsung nih buka di sosmed ya. Itu udah ada kayak guidance-nya, step by step-nya itu harus ngapain sih gitu ya. Dan kalau memang ada kesulitan, please reach out ke kita gitu. Karena mungkin di sini ya yang kita tuh benar-benar kayak nyari orang yang mau untuk ngumpulin sampah gitu, dan kita yang mau bagi-bagi koinnya gitu, bagi-bagi si pom koinnya ini gitu. Dan sekarang kan ada special promotion nih, cukup 20 bag aja itu udah bisa dapat 1 pom koin yang ada emasnya 0,01 gram. Berarti 20 bag bisa langsung dapat pom koin emasnya. Iya. Tapi ditukarkan di toko aja ya. Oke, Gitu. berarti harus datang dong. Harus datang ke toko. Nggak boleh dijemput. Kalau mau dijemput nggak dapat pom koin, tapi bisa kita lakukan penjemputan asal dia punya lebih dari 20 kilo. Lebih dari 20 kilo, Sampainya which is 20 kilo berapa? tuh, 1 kilo tuh sekitar 10 bag, berarti sekitar 200 bag. 200 bag all produk MU ya. Jadi bebas mau produk MU-nya yang mana aja. Oke, tuh. Berarti Builders jadi artinya tadi udah jelasin ya sama Bu Linda step by step secara journey-nya kita harus ngapain dulu, dan bahkan teman-teman nanti bisa sih lihat di sosmed ya, di sosmed Parabong juga ada ya, sama Mortar Utama termasuk Pratama juga. Gitu ya, secara journey-nya, secara rhythm-nya seperti apa, dan mungkin challenging-nya tadi ya Bu Linda, secara yang tadi Bu Linda sempat mention adalah teknologi gap-nya ya, yang mungkin jadi obstacle lah, ya kan. Tapi sebenarnya sekali udah cobain dan udah ngerasain manfaatnya ya, itu tuh setelah itu pasti ketagihan sih. Karena selama ini yang kita repeat itu adalah repeat order ya, itu dari kayak misalnya dia udah tahu nih, oh ini ternyata di redeem bisa jadi OVO ya. Terus nanti akan ada isu di project sih kayak ini kok masuk ke OVO kamu gitu kan. Perasaan ngumpulin sampahnya bareng gitu kan. Nah itu biasanya, tapi biasanya nanti makan-makan atau apa gitu kan di project. Nah setelah itu baru mereka udah tahu, baru akhirnya akan coba lagi gitu. Coba lagi, oke, continue ya. Nah ini kita buat gampang nih, datang aja ke toko, taruh, nanti kamu akan dapat pom koin. Jadi kita coba simplify ya sebenarnya gitu. Oke, I see. Oke, menarik nih. Berarti itu kan tadi kita bahas lebih ke benefit ke
customer lah ya, end to user kalau kita sebut. Mungkin Pak Rifki boleh dong kita lebih ke gambaran sisi Pratama. Tadi kan kalau yang tadi disebut sama Pak Randy dan Bu Linda itu lebih ke benefit secara customer yang dia dapatkan. Nah kalau dari sisi toko, apa sih aspeknya Pak Rifki dengan adanya program Daurmu ini Pak? Ya kalau saya sih sebenarnya satu pastinya kita tadi Pak Randy udah mention ekosistem ya. Karena kan ini kebiasaan yang harus kita coba. Nah jadi dengan ada program kayak gini kita harapkan dari sisi kita tuh dari hal kecil dulu lah kebiasaan kita dulu. Jadi sekarang kan kalau misalkan belanja MU, oh ya ingat ini saknya ada nilainya. Kalau saya sih lihatnya dari situ. Kalau misalkan tadi Bu Linda juga mention, sebenarnya kasarnya kalau misalkan tukang atau mandor atau kontraktor bahkan owner yang sulit untuk apps atau apa udah datang aja ke Pratama, nanti langsung diajarin gitu loh. Itu kayak lebih menjawab kan? Ya benar nggak? Benar. Jadi ntar pada saat dia datang, oh ini aplikasinya gimana, ya udah bantu download, duduk aja santai. Nanti kalau udah terbiasa kan udah, iya kan, benar nggak? Iya betul. Dan kita kan Maret baru berjalan, emang udah ada beberapa kan? Udah ada beberapa customer yang sudah mulai, dan kita harapannya dari kebiasaan kecil-kecil kayak gini, ini bisa nyebar. Tinggal diomongin, oh ya ternyata ya saknya MU ada nilainya. Nah, kita coba, kalau menurut saya dari situ aja sih. Dari situ. Oke, siap. Oke, berarti kalau dari sisi pertama tadi ya udah dijelasin sama Pak Rifki. Jadi kalau yang saya tangkap tadi lebih ke gimana caranya, karena kan kalau saya pribadi ya teman-teman semuanya, kalau secara sustainability terkonsep dengan konsep berkelanjutan tanpa kita selalu memprioritaskan adalah money kita sebut ya. Karena kalau kita orientasi udah uang atau istilahnya yang tadi kita sebut adalah dari sisi gimana sih caranya biar saya dapat uang gitu kan, itu kalau secara yang tadi kita lihat flow-nya, yang penting adalah kita menumbuhkan dari hal kecil dulu, kepribadian kecil dulu. Mungkin dari kita bangun tidur udah rapihin tempat tidur aja udah progres paling bagus gitu kan. Apalagi sampai mau jalan ke toko ya kan, dan dia mau buang sampah gitu. Tapi secara balik lagi kita hopefully ini program bisa membantu banget ya, dari bukan hanya dari sisi Daurmu, bukan hanya sisi omset dan sebagainya, kita juga pengen keberlangsungan kehidupan bumi lah ibaratnya kan. Bumi juga, kalau kita sayang bumi ya istilahnya anak dan cucu kita nanti juga kita akan wariskan yang lebih baik gitu sih. Karena kalau kita udah tahu Bantar Gebang segitu, nanti 15 tahun lagi akan jadi apa? Gitu kan ya? Itu sih yang tadi saya tangkap dari obrolan, tapi cukup menarik, keren banget sih untuk diskusi hari ini. Tapi nanti kita coba pengen banget secara gambaran sih. Bu Lina tadi udah jelasin flow-nya seperti apa, dan apakah nanti mungkin ke Mas Randy dulu ya, kita nanti hasilnya akan dikasih ke siapa, apakah jadi value lagi atau dijual lagi, kan kita pengen tahu juga sih Mas Randy hasil dari pengolahan si barang-barang tersebut tadi. Saya sambil nanggapin beberapa diskusi yang tadi ya Mas. Jadi yang menarik tadi waktu Pak Rifki bilang bahwa ya ini kan yang mau kita ceritakan ekosistem, bahwa ini harus dicoba dulu. Sebenarnya betul banget Pak. Jadi yang saya cerita tadi di Copenhagen itu sebenarnya secara keseluruhan adalah yang namanya program EPR. Jadi Extended Producer Responsibility. Kalau saya pribadi sebenarnya lebih setuju dengan istilah Extended Stakeholder Responsibility. Kan semua mendapat benefits ya. Dari maksudnya ketika ada sampah yang dihasilkan, kita nggak bisa bilang, oh ini produsen nih, tapi kan kalau produsen nggak bikin, kamu juga nggak bisa bikin rumah. Kalau kamu nggak bisa bikin rumah, kamu nggak bisa bikin hal lain. Jadi sebenarnya semua yang terlibat oleh produk itu punya responsibility. Nah, sistem Extended Stakeholder Responsibility ini baru bisa berjalan kalau minimum ada 3 pelaku. Ada pelaku produsen, ada pelaku distributor, dan ada pelaku waste managementnya atau off-taker atau pengolahnya. Jadi tanpa terlalu melebih-lebihkan apa yang sedang kita kerjakan hari ini, saya sangat bangga menjadi bagian dari proses ini, karena bisa jadi ini adalah pertama kalinya Indonesia
baik dari sisi government maupun private, punya integrated ESR ini. Dan karena pemain di sini kita lengkap, Mas. Iya. Kita ada pengolahannya, kita ada produsen, ada distributor, dan ini belum pernah dilakukan oleh siapapun di Indonesia. Karena apa ya? Karena yang dicari benar tadi yang Mas bilang, why-nya. Kenapa kita harus melakukan ini? Padahal kalau tadi kita sempat ngomongin tentang anak-anak kita, ada hari yang namanya Earth Overshoot Days. Hari di mana kita menghabiskan cadangan resources tahun itu dan kita harus pinjam dari tahun depan. Waktu saya kecil 31 Desember, Mas. Waktu anak saya 30 Juli. Merinding. Dan bayangkan kalau saya sampai akhir tahun anak saya cuma setengah, cucu saya cuma seperempat, mungkin kita nggak bisa punya cicit. Dan ini akan terjadi di generasi ini. Jadi saya nggak lagi cerita kayak meteor jatuh ke bumi 300 tahun lagi, enggak. Ini akan terjadi di generasi kita. Kita akan lihat hari di mana resources dunia ini nggak cukup lagi, karena sekarang udah ada 3 miliar penduduk, butuh 1,75 bumi untuk menghidupi 8 miliar penduduk ini. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Ada dua. Satu, bagaimana caranya kita membangun tapi tidak menggunakan virgin materials, which is adalah ini usaha pertama. Jangan-jangan nanti setelah kita lakukan riset ini terus-menerus dan konsisten, bisa jadi packagingnya kita dibuat dari sampah packaging kita lagi. Ada perjalanan ke arah sana gitu. Bisa jadi kita bikin meja kita dari bekas meja yang dulu pernah kita bikin juga. Itu siklusnya akan terjadi. Yang kedua adalah culture buang, itu yang dihindari. Karena kalau kita berpikir semuanya bisa dibuang, jadi kesannya kewajibannya tukang sampah gitu ya. Padahal tadi saya bilang, sampah itu kewajiban semua orang. Tanpa kecuali, semua kompos harus diolah, semua daur ulang harus dibawa ke tempat daur ulangnya. Lalu yang tidak bisa dua-duanya gimana? Nah, inilah yang sedang dicoba kerjakan oleh Parompong. Tapi teorinya Parompong ini tidak akan bisa menjadi implementasi bukan hanya di bidang bisnis ya, tapi juga di bidang katakanlah sistem, kalau tidak ada dukungan dari produsen dan distributor. Jadi saya sebenarnya Mbak Linda dan teman-teman MU melakukan ini, saya salut banget. Tapi sejujurnya Pak Revi, lebih salut lagi waktu tahu ada Pratama yang mau terlibat jadi pionir program ini. Menurut saya sih itu hebat banget sih. Pratama pertama ya. Itu kan. Oke, mantap. Oke, berarti jadi kalau yang mungkin kita coba secara ekosistem tadi ada produsen, distributor dan pengolahnya. Nah, kita kalau misalkan bicara nggak ada pengolah nih, kalau kalau misalkan nggak ada pengolah, apa yang terjadi? Iya, betul. Yang sulit tadi kan Mbak Lina membuka cerita tentang banyak waste management company yang sebenarnya agak keberatan lah ya sama material-material seperti ini. Tapi keberatan mereka tuh sangat bisa dipahami karena memang tidak ada off-taker. Ngapain kita ngumpulin kalau nggak ada yang beli, masih ibaratnya gitu ya. Jadi waktu saya mulai 8 tahun yang lalu, Parompong tuh cuma sendiri, kita cuma ngumpulin. Di perjalanannya karena saya latar belakangnya arsitek, Mbak Lina juga arsitek. Kita ini kan sebagai arsitek tuh pikirannya Arsitek adalah yang membelot ya. Ini kita membangun mimpi. Oh iya. Bukan rumah ya. Jadi sebagai arsitek itu cita-citanya pasti adalah karya saya berdiri walaupun kita udah nggak ada. Pasti kayak gitu pikirnya. Iya, pasti kayak gitu. Nah, waktu itu saya pikir kalau ada sampah yang butuh ratusan tahun untuk terurai, mau kita pakai atau kita buang ke sungai. Masalahnya zaman itu Parompong cuma sendirian nih. Habis itu saya berpikir sampah saya kumpulin banyak banget. Gimana caranya ya? Saya bikin perusahaan Mas yang namanya Raw House khusus untuk membangun rumah mikro pakai material-materialnya saya. Tapi yang saya nggak sadari, 8 tahun lalu saya masih muda ya Mas ya. Jadi kayak Parompong di sini, Raw House di sini, tengahnya kosong nih. Jadi dari sampah jadi rumah apa nih? Nggak ada. Jadi yang saya lakukan adalah saya ciptakan off-taker saya sendiri Mas. Saya bikin perusahaan konkret yang menggunakan material sampah kami, perusahaan kertas, perusahaan baju, perusahaan macam-macam. Saya juga akuisisi yang bisa bantu ngumpulin sampah di laut. Saya akuisisi yang bisa bantu kita bikin traceability. Nah, ternyata langkah saya yang dilakukan oleh Parompong Group ini ternyata menginspirasi karena sebelumnya waste to material untuk residu itu non-existence, nggak ada pasarnya, nggak ada yang mau beli. Pas Parompong muncul, sekarang kita bahkan bisa beli puntung rokok. Dan orang bingung, puntung rokok mau diapain? Tapi karena kita udah bikin sistemnya, ini jadi masuk akal. Nah, cita-cita saya pribadi nih, ya maksudnya saya bilang saya arsitek,
Saya juga businessman, tapi saya bukan tree huggers, jadi saya sama sekali bukan pecinta lingkungan yang apapun gitu, nggak gitu sih. Karena saya karena saya ngerasa sebetulnya sebaik-baiknya pengelolaan sampah kan memang nggak ada sampah sama sekali nih. Tapi yang lagi kita ciptakan sekarang ini sebenarnya pasar masa depan. Bayangkan kalau tiling nanti atau keramik-keramik yang selama ini dipakai di rumah-rumah, mereka udah nggak mau lagi tuh pakai yang mereka tahu tidak baik untuk lingkungan. Nah, kita kan udah pionir nih. Kita memulai dengan kita bikin material kita sendiri yang pasti pakai MU-nya, nempelnya pakai MU-nya. Pakai mortar gitu ya. Pakai mortarnya MU, dan ya kita juga perlu partner-partner distribusi yang bisa meyakinkan klien. Jadi kalau saya pribadi sih percaya banget ada harapan Mas buat program kita, karena dulu nggak ada yang pakai aplikasi online ya. Kita semua nyetop abang ojek di pinggiran. Nggak pernah tuh GoFood gitu ya, nggak ada. Ya kan. Dan waktu saya yakin pertama kali bapak itu pitching, saya mau bikin ojek-ojek bisa dipesan pakai handphone, pasti diketawain. Karena visinya terlalu jauh. Nah, makanya ketika kita ketemu temen yang percaya sama visinya, itu udah ada harapan. Yang kedua sebenarnya yang saya ngerasa kayaknya orang Indonesia bisa berhasil adalah karena kita tuh pengguna teknologi yang sangat savvy ya sebenarnya. Savvy banget masyarakat kita tuh. Katanya user Instagram, Twitter, TikTok aja paling banyak dari Indonesia. Jadi adalah PR kita bersama supaya tadi tuh pengetahuannya bisa dapat. Lalu pilihannya dikasih. Lalu kalau ditanya bagaimana kalau tidak ada yang mengolah, nah itu udah kita beresin di depan nih Mas. Pengolahnya tuh udah aman. Cuman memang kalau kita bicara skala ya kita harus pelan-pelan ya. Jadi saat ini kalau menghandle 1 titik dari pertama ini kita aman banget. Ditambahin kayak misalnya 10 titik lagi kayaknya masih oke. Tapi kalau kita Mas Ren, ayo kita kerjakan seluruh Indonesia ya, kita perlu duduk tuh untuk lihat targetnya seperti apa. Karena saya yakin semua pergerakan swasta atau independen seperti ini yang punya nilai impact yang bagus, itu pasti akan ada masanya nanti didukung, bukan hanya sama masyarakat tapi sama pemerintah. Begitu dia sudah masuk ke peraturan Mas, ya TKDN. Siapa yang membayangkan TKDN jadi sesuatu yang sangat harus kita penuhi misalnya kan? Atau bahkan standar kalau di industri air minum dalam kemasan itu RP80 30%. Jadi kalau kita punya pabrik AMDK, 30% yang harus dari recycle PET, nggak boleh dari virgin. Nah, hal-hal kayak gini semua dimulainya dari inisiatif seperti ini. Jadi saya sih sebenarnya sangat berharap ada pertama lain gitu ya, yang bisa cabang lain Pak. Atau cabang lain yang bisa ikut mendukung ini, karena ending-endingnya economic of scale Mas. Begitu sudah banyak yang melakukan, bisa jadi proses ini jadi sangat simple, sangat normal, tidak terasa jadi seperti sesuatu yang kita harus belajar gitu ya. Dan jangan-jangan kita bukan hanya bisa share 0,01, bisa lebih dari itu karena value-nya sebagai material udah dapat. Gitu. Oke, mantap. Saya sampai bingung Mas. Tapi aku mau nambahin deh Pak. Boleh Bu Linda. Sebenarnya tadi kan yang menarik Mas Randy sempat share ya, kalau misalnya ini the future gitu ya. Aslinya sebenarnya sekarang tuh udah mulai ke sana gitu ya, perlahan-perlahan. Mungkin kita nggak sadar, tapi generasi muda kita itu sangat kritis. Generasi muda kita itu mungkin ini Gen Z ya? Ini Gen Z ya? Gen Alpha. Oh, Gen Alpha. Itu mereka kan karena mereka udah dapat information banyak ya. Kita tahu mungkin pernah dengar Greta Thunberg yang dia SMP ya, yang dia nggak mau sekolah karena dia ngerasa kenapa bumi ini hancur terus harus generasi aku yang nanggung. Padahal kan ini dosa-dosanya Bapak Ibu yang ada di pemerintah gitu kan. Dan dia itu massive demonstration ya. Dan nggak cuma dia kan orang Swedia ya. Sampai sekarang kalau kita ke Swedia, ada hari-hari tertentu itu Greta dan semua anak muda yang dukung dia itu masih demo gitu. Dan itu nggak cuma berlaku di Swedia ya. Waktu itu sempat massive, sampai di Jakarta pun ada climate demonstration ya, dan itu semuanya anak muda. Dan sekarang pun ya ini mungkin sharing, Sanggobang pun dari Prancis ya. Kita kan sebenarnya MU pun part of Sanggobang. Kita tuh mungkin ini juga salah satu alasan yang mendorong kita ya, karena kita punya standar ikut dari Prancis ya, di mana mereka sangat aware lah ya sama environmental gitu ya, dan mereka punya target juga harus ada recycled. Dan juga jangan sampai greenwashing, ini juga penting sih, karena kita tuh banyak tuh yang campaign kayak, wah ini semuanya 100% daur ulang.
tapi ternyata pas dicek ini daur ulang dari mana sih? Ya, dia menurut saya sih ini daur ulang gitu kan. Padahal kan sebenarnya ternyata tidak pure gitu ya. Nah, itu juga yang kita coba jaga ya, ada integriti di situ. Karena kita juga tahu ya generasi muda ini ya pastilah ya ketika mereka melihat di luar lebih panas, di luar lebih banyak sampah gitu ya, pasti ada kemarahan di situ ya. Yang kalau misalnya kita di sini kan kita sekarang di sini yang punya peranan ya untuk melakukan sesuatu untuk ngubah gitu ya. Kalau kita diem aja tuh, saya tuh kayak ngerasa bersalah gitu ya. Kalau saya ngeliat anak saya tuh kayak ya ampun nih, saya di sini bisa ngelakuin sesuatu tapi saya pilih untuk diem aja itu kayak ada gitu ya dosa yang kayak nanti iya gitu ya. Kalau masa anak saya gimana ya kalau misalnya dia kena air pollution, kena pneumonia terus padahal nih sebenarnya ada dosa saya tuh di situ gitu. Itu sih kayaknya emang ya the future is already going there ya, Mas ya. Dan kita Jadi emang ini ya sesuatu yang normal ya. benar. Emang kita harus kesana sih gitu. Oke, menarik sih. Tapi tadi balik lagi kalau dari sisi kita kan pionir lah, kita di sini sebagai pionir. Sudah tadi dijelaskan ekosistem yang saat ini kita, tapi masih implikasinya maksudnya kita masih yang kelompok kecilnya nih. Nah, secara kelompok kecil ini gimana caranya jadi kelompok besar? Artinya kan mungkin ada timing. Nah, aspek dari mungkin Mas Rindi atau Bu Linda, Pak Rifki juga mungkin timing berapa lama sih ini program sampai ini kita sampai yang tadi Mas Rindi bilang udah bisa normal lagi, itu jadi sesuatu yang normal dan bahkan jadi kebiasaan untuk tukang, mandor, kontraktor bisa melakukan hal tersebut. Benar-benar. Itu sih. Sampai berapa lama ya? Harapannya sih sampai seterusnya ya. Sampai seterusnya ya. Cuma Daurum ini selalu berevolusi ya. Selalu berevolusi sih dan kita selalu ada harapannya selalu ada perbaikan ya. Selalu ada perbaikan gitu. Cuma yang salah satu yang menurut saya momen yang agak mengharukan itu adalah ketika kita ngelihat kita datang ke tempat project dan para tukangnya itu nyebut kantong MU tuh bukan kantong sampah. Kan biasanya nih kayak gini nih dipakai buat sampah ya. Mereka nyebutnya adalah kantong uang. Gitu. Dan itu mereka udah mulai kayak digulung, dirapiin gitu ya. Ini aku bahkan kayak saya tuh udah kayak bahkan dari tukang aja bisa gitu loh gitu kan. Bayangin itu baru dari satu tukang. Gimana kalau misalnya kita bisa ngelihat ini bisa disebarluaskan ya. Betapa visinya proyek gitu ya. Jadi proyek menghasilkan tanpa limbah. Tanpa limbah gitu kan. Oke. Kalau di Pak Rifki gimana? Ya, kalau dari saya sih, seperti yang tadi saya mention, bahwa sebenarnya kita buat racing public ya, karena kembali lagi itu kebiasaan ya. Nah, kalau dari sisi pertama terus terang aja ya kita juga masih kan kita mau, cuman dari filosofi kita pertama ini ya bisnis itu kita juga maunya ada dampak ya. Memang kita nggak harus gede dari hal-hal kecil dulu dan makanya kenapa dari ini ada offer kayak gini saya bilang let's go, kita kerjain dulu apa yang kita lihat dulu ya. Oke, kita mungkin punya visi di situ tapi ngisinya untuk jalanin ini yang simpel-simpel dulu biar orang terbiasa dulu. Karena kalau udah terbiasa menurut saya nggak perlu disuruh lagi. Iya. Tergerak sendiri. Iya, kayak tadi Bu Linda ngomong, tukang bisa ngomong kantong uang, bahkan mungkin kantong emas. Iya. Iya. Jadi konsep itu dulu kita ciptakan dulu dari start small aja. Setiap perkara kecilnya. Dapat Pak. Mantap Pak. Tapi possible nggak sih kalau yang saat ini berjalan kan baru yang Saki ini ya? Nah, mungkin kan nggak, kalau MU kan kita lihat banyak ya. Maksudnya ada kita lihat ya yang saat ini. Nah, bisa nggak? Secara teknologi saya bilang bukan hanya teknologi ya, dari sisi pengumpulan pun yang paling sulit yang kita kumpulin semua. Iya. Karena dia terhubung dan dia tuh gampang banget untuk terpisah dari materialnya sendiri dan gampang banget kotor. Kalau ini kan dicuci kate-kate, keringin, udah oke lagi ya gitu. Jadi memang tantangan paling besar tuh sebenarnya kegabuban. Makanya menurut saya MU tuh bold banget ketika bilang kita mau coba dari kegabuban dulu. Dan ini memang buat yang sering ke proyek gitu ya, menyadari bahwa ya ini emang
sampah banget nih, sampah banget nih itu. Semua kan begitu lihat ada kantong ini kosong, segala macam masuk ke situ tanya sampah. Jadi memang bagus banget tadi kalau itu harusnya apa ya cerita yang banyak didengar sama orang-orang ya ketika mereka mikir tadinya ini kantong sampah jadi kantong yang di level itu menurut saya itu menarik banget dan memang kalau kita mulai riset apa ya sesuatu yang baru seperti ini ya memang target kita tuh 20%. Jadi kalau kita punya 350 juta penduduk Indonesia kita nggak berharap 350 juta akan follower kita semua. Tapi begitu kita udah sampai angka 20% itu akan naturally itu adalah apa ya hukum yang terbukti lah jadi apa ya supply and demand gitu ya kalau kita bisa. Nah di sisi lain yang sebenarnya saya sudah didorongkan sama Pak Riki tadi mulai dari yang itu karena make it happen today it can better tomorrow. Most of the best ideas yang pernah exist di dunia untuk perusahaan bisnis ataupun apapun itu karena mereka memulai habis itu mereka memperbaiki terus. Teman-teman pernah ditagih istri beli pengering rambut yang mereknya Dyson nggak pasti pernah kena. Ya kan? Bapak ingat harga barang itu berapa? Saya pertama kali tahu ada pengering rambut harga siapa ya? Pinter banget orang ini jualan ya. Karena itu teknologi. Mas kalau kita pelajari sejarahnya Dyson. Itu dia dari bikin vacuum cleaner mas. Berapa puluh tahun sampai akhirnya dia berhasil. Dapat satu teknologi yang memang perfect banget makanya jelas gitu. Jadi saya mau bilang bahwa kenapa kita mulai segini dan sebetulnya lebih baik ada 1 juta orang yang melakukan hal baik tidak sempurna daripada 10 orang yang sempurna banget atau 1000 orang yang sempurna banget karena susah dapat angka 1000 orang yang 100% perfect gitu. Tapi kalau kita punya 1 juta yang oke, masih sedikit mulai itu kayaknya bisa dan ini sekali lagi on track kok. Apa yang dilakukan hari ini dengan Daurmu 2.0 ini menurut saya sesuatu yang lompatan banget dibandingin campaign sebelumnya. Sehingga memang kita juga butuh banyak banget feedback ya dari teman-teman Pratama untuk bisa bikin ini lebih mudah lagi, mudah di scale up dan apa sampai ke detail-detailnya apa yang bisa kita improve. Karena kalau nanti apa ya teman-teman mungkin udah belanja kayak di Uniqlo udah banyak loh yang pakai self checkout. Iya, self checkout. Dulu saya pertama kali self checkout kayak di di Copenhagen atau di Jepang itu gimana caranya gitu kan. Kayak sekarang banyak banget orang yang self checkout dan proses atau yang paling gampang nggak usah self checkout ya. Jalan tol yang tadinya selamat siang Pak, ini kembalian apa sekarang tinggal pip jalan. Ya. Bahkan ada yang tinggal lewat kan sekarang. Betul. Dan ingat nggak hari pertama itu terjadi di Indonesia macetnya kayak apa? Ya, semua orang ngeluh. Terus semua orang kayak ini makanya kenapa kita perlu orang di jalan tol. Tapi orang-orang yang teriak kayak gitu, mereka akan kaget melihat jalan tol hari ini. Karena mereka melihat ketika sesuatu yang baru terjadi, mereka lihat kelemahannya apa. Padahal buat kita pionir, kita lihat peluangnya apa. Peluangnya. Setuju ya. Oke, sudah banyak sih kayaknya yang tadi kita udah bahas dari masing-masing Bapak dan Ibu yang ada di sini sih. Tapi teman-teman yang perlu kita tahu kan nggak mudah jadi pionir yang ada di depan sini. Apalagi Pak Opong yang sudah jalan 8 tahun dan Bu Linda yang mungkin ada action untuk kontak ke Mas Randy untuk memulai program ini dan bahkan NDN berujung ke Pak Rifki. Mungkin kalau nggak ada rencana Tuhan kan kayak gitu nggak mungkin ini terjadi, betul nggak sih? Iya kan? Betul coba. Balik lagi kita pasti ada rencana Tuhan di balik itu dan artinya Tuhan memberkati lah ya kan. Nah dari poin yang tadi kita sudah bahas, harapannya ini bisa kita bersama kolaborasi lagi untuk jangka panjang lagi dan bukan hanya kita melihat dari sisi cost dan semuanya, kita balik lagi untuk bumi lah gitu, karena kita sudah diberkati, kita bisa ketemu di sini, diwakilkan semua teman-teman di sini juga. Thank you banget. Yang paling penting adalah gimana caranya kita balik ke yang tadi hal-hal kecil dulu. Ya, betul. Tadi hal kecil dulu kita biasakan, artinya nanti setelah kita dapat ada 9 mungkin ya tukang bisa ngomong jangan dibuang, itu bisa jadi uang. Iya kan? Ya betul. Tapi hopefully balik lagi, saya harapannya bahkan justru jangan pikirnya
uang aja sih harapannya ya Pak. Nanti depannya tetap mau itu sak MU atau apapun itu dia balik lagi untuk kumpulin dan olah tadi. Jadi sudah ada konsep, sudah di distributor, kita mau kembali. Itu sih harapannya ya. Kita bareng-bareng. Oke, sebelum kita close, ada yang mau ditambahin nggak? Dari Panji dulu ada nggak? Oke, kalau dari saya sih, sekali lagi saya terima kasih dikasih kesempatan Linda sama Pak Lady dan kasih kepercayaan buat Pratama. Saya juga pertama kali dengar MU ada sustainability itu sesuatu yang unik, Diferensiasi ya Pak. Iya. Sekarang tidak banyak perusahaan yang punya kayak gitu. Terus ya kalau dari program yang tadi saya udah mention tadi bahwa ya udah kalau misalnya ribet atau apa datang aja ke Pratama biar apa ya namanya kita coba dulu deh. Karena kalau kita tadi komplain ini kopi itu susah ribet saya kan tujuannya adalah ini kan buat dampaknya ke lingkungan juga. Dan menurut saya emang kita dari masing-masing pribadi saya pada dialih saya kontes jadi masing-masing pribadi punya ada tanggung jawab untuk kasih legacy ke depannya. Jadi dengan program ini harapan saya untuk customer bahkan masyarakat ya ini bisa berpikir lagi terus ada rasa tanggung jawab dari dalam hati mereka untuk oh ya sampah ini ternyata ada dampaknya di dalam dan ada manfaatnya. Nah, jadi pola pikirnya itu yang kita harus coba. Itu aja sih dari saya. Nice. Dari dulu. Sudah kayaknya apa ya closing statement ya nanti oke. Ya sama sih kalau dari kami pun juga kami berterima kasih banget ke teman-teman juga ke kelompok untuk kolaborasi ini sih ini pasti ini nggak mungkin dilakukan sendiri ya memang harus dilakukan Bersama-sama dan kita berharapnya sih once kita kerjain bareng-bareng impactnya jadi jauh lebih besar ya gitu. Dan memang ini adalah challenge para pioneer ya. Kalau pioneer itu kan pasti jalannya tidak mudah gitu ya. Tapi karena kita punya visi, saya juga punya visi, semoga kedepannya sih Indonesia itu bersih gitu ya. Semoga kita itu sampah konstruksi, kok jadi dua bersama ya? Tapi semoga ya sampah konstruksi itu di Indonesia semuanya itu bisa termanfaatkan gitu. Jangan sampai kita ya kembali lagi. Setiap kali saya datang ke Cikarang ya dari Jakarta itu selalu lewatin deh TPS itu ya, dan itu selalu buat saya tuh jadi recalling gitu ya. Kayak you must do something gitu. Gitu. Oke, semoga nggak berhenti di sini sih. Semoga di tahun-tahun kedepannya selalu ada daurmu yang selanjutnya. Kalau dari saya sama sih lebih ke apa ya bersyukur. Ketemu apa ya teman-teman yang bisa memahami visi ini dan melihat ini sebagai sesuatu yang penting. Kalau harapannya dari Paromo tuh dari pertama kali kita bikin Paromo sampai hari itu pasti sama. Kalau tadi saya cerita kita bisa jadi generasi nggak bisa berpikir. Nah tapi karena kita mau berusaha kayak hari ini dan kerja sama bareng-bareng sama teman-teman yang ada di sini, saya berharap memimpikan cicitnya cicit saya, cicitnya cicit kita pergi ke museum, lihat kotak plastik di dalam kotak kaca dan mereka tanya ini apaan ya? Tapi namanya tempat sampah. Kalau kaki kita zaman dulu sampah dibuang ke sini, terus kemana? Ke TPA, ke laut, ke gunung, dan buat mereka itu akan aneh banget. Karena di zaman mereka sudah nggak ada lagi yang namanya sampah. Yang ada adalah mereka sudah mendapat. Iya, ini saya. Luar biasa. Oke, berarti gitu ya guys. Ininya saya summarize secara keseluruhan adalah kita balik lagi untuk menumbuhkan pribadi masing-masing teman-teman, baik yang menonton di podcast ini ataupun nanti kita akan ada di YouTube. Ini adalah deliver message yang perlu kita coba open minded ke teman-teman semua. Kita harapannya adalah yang hari ini kita lakukan di jam ini sore ini kita nggak percuma nih. Artinya ini awal mulai kita
harapan semua yang ada di sini nanti akan jadi harapan kita semua. Itu aja dari saya. Pak Rifki, Bu Linda, thank you banget. Pak Randy juga, thank you. Thank you. Sekali lagi terima kasih semuanya. Mungkin kita akhiri ya, Ya. untuk podcast di sore hari ini. Nanti apabila nanti teman-teman ada pertanyaan atau ada yang seputar nanti terkait program Dortmu MU, ada pertanyaan lagi nih, question dari teman-teman boleh banget ya, DM kita atau nanti bisa kalau admin kita juga ada. Intinya tujuan kita baik untuk semuanya. Itu aja dari saya, berarti mohon maaf kalau saya banyak salah juga apabila ada salah kata ya. Oke, thank you aja. Next podcast selanjutnya, untuk nanti kita akan live juga di sesi selanjutnya, sama kita nanti akan ada tayang di YouTube juga ya. Oke, jangan lupa subscribe di Pangompong sama MU Kota Utama dan Pratama Bangunan. Oke, bye, see you. Bye. Thank you.